Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabar kalian hari ini? Semoga sehat semuanya. Tetap semangat ya, jaga kesehatan. Kalau minggu kemarin kalian mempelajari tentang sistem pencernaan makanan, maka kali ini kita akan membahas bab yang selanjutnya, yaitu sistem peredaran darah. Oke? Segera posisinya dibetulkan, tempat dan segalanya, cari tempat yang nyaman untuk kalian belajar. Oke, kita buka PowerPoint yang pertama. Anak-anak, hari ini kita melanjutkan materi yang selanjutnya setelah kemarin sistem pencernaan makanan. Maka kali ini kita ke sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah itu kita akan membahasnya ada 3, yaitu darah itu sendiri, jantung, dan pembuluh darah. Yang pertama adalah darah. Darah kita itu ada 2, yaitu ada darah, sel darah, dan ada plasma darah. Tapi sebelumnya kita ke fungsi darah dulu, yaitu darah itu fungsinya adalah mengedarkan sari-sari makanan, yaitu terutama yang plasma darah, kemudian mengedarkan oksigen, yaitu yang sel darah merah, kemudian mengangkut sisa metabolisme, juga itu darah, membunuh kuman, yaitu sel darah putihnya, itu adalah untuk membunuh kuman, dan memelihara suhu tubuh atau menyeimbangkan suhu tubuh. Jadi suhu tubuh kamu supaya tetap konsisten, tidak terlalu rendah atau terlalu tinggi, itu karena adanya darah. Yang pertama dari darah itu adalah sel darah, yaitu sel darah kita ada 3 macam, yaitu darah merah, darah putih, dan keping darah. Kalau kita lihat pada gambarnya, sel darah merah bentuknya bulat cekung tengah atau yang biasa disebut bikonkav. Darah putih ini bentuknya berubah-ubah atau amoeboid, bersifat fagosit, yaitu memakan. Terus kemudian ada keping-keping darah yang di sini yang bentuknya tidak beraturan ya. Yang kedua adalah plasma darah, itu tentang darah kita. Yang kita pelajari lebih lanjut yaitu yang pertama, sel darah merah atau eritrosit. Bentuknya tadi sudah saya katakan, yaitu bentuknya bulat cekung tengah. Perhatikan, bulat cekung tengah atau biasa disebut bikonkav. Tidak memiliki inti sel. Jadi walaupun dia sel, tidak memiliki inti. Fungsinya yaitu mengangkut, tadi sudah saya katakan, oksigen. Kalau darah merah itu mengangkut oksigen, bukan makanan ya. Isinya setiap 1 mm kubik itu sekitar 4-5 juta. Mengandung hemoglobin, biasanya usianya sekitar 120 hari. Setelah 120 hari dia akan mati. Jadi supaya bermanfaat sebelum 120 hari sebaiknya kalian donorkan. Sehingga kalau sudah didonorkan, maka proses pembentukan sel darah merah akan cepat. Jadi dalam tubuh kamu banyak isinya sel darah merah yang masih muda. Jadi tidak gampang sakit. Ya, tadi di dalam sel darah merah yang menyebabkan warna merah itu adalah hemoglobin. Ya, ini hemoglobin. Kenapa dia berwarna merah? Karena mengandung besi, zat besi ya, atau unsur besi. Kemudian tadi hemoglobin itu fungsinya adalah mengikat oksigen sehingga terbentuklah oksihemoglobin yang dibutuhkan oleh sel tubuh kita. Setelah sampai sel dalam tubuh kita, maka hemoglobin atau oksigennya diikat oleh tubuh kita, kemudian diisi mengikat CO2 hasil dari pembakaran tubuh kita, yaitu CO2. Masuknya oksigen dalam tubuh kita melalui proses yang disebut dengan difusi. Berikut ini adalah proses reaksi kimia dari pengikatan hemoglobin dengan oksigen, yaitu hemoglobin berikatan dengan oksigen maka akan membentuk oksihemoglobin atau HbO2.
Oksihemoglobin ini masuk ke dalam tubuh kita, kemudian diikat oleh sel-sel tubuh kita, semua sel-sel tubuh kita. Kemudian setelah dimasukkan ke dalam tubuh kita oksigennya, maka hemoglobin kita akan mengikat karbon dioksida. Sehingga pada saat oksihemoglobin masuk ke dalam sel tubuh kita, warnanya merah cerah. Sedangkan kalau sudah mengikat karbon dioksida, warnanya sudah menjadi tua. Ya, jadi itu sehingga kalau sudah tua sel-selnya itu akan mati, dihancurkan oleh hati dan limfa yang akan masuk ke dalam proses pembentukan pigmen empedu. Ya, yang selanjutnya adalah kita ke sel darah putih. Sel darah putih atau yang biasa disebut leukosit, kebalikan dari sel darah merah tadi. Kalau sel darah merah bentuknya bikonkav, maka sel darah putih bentuknya ameboid, berubah-ubah. Kalau tadi tidak mempunyai inti, tidak punya inti, maka sel darah putih punya inti. 1 mm kubiknya sekitar 6.000 sampai 9.000, usianya 11 sampai 12 hari. Fungsinya adalah membentuk antibodi, yaitu untuk melawan penyakit. Jika jumlah leukosit itu tinggi, jumlahnya tinggi karena adanya infeksi, maka disebut dengan leukositosit. Jika jumlah leukositnya di bawah normal, maka disebut leukopeni. Itu tentang sel darah putih. Sel darah putih itu sendiri ada 5 macam. Ada eosinofil, basofil, neutrofil, limfosit, dan monosit. Eosinofil fungsinya adalah untuk melawan infeksi. Jadi kalau ada infeksi maka eosinofil segera bertindak, karena sel darah putih itu bagaikan tentara dalam tubuh kita. Yang kedua, basofil itu fungsinya adalah untuk melawan alergi. Neutrofil itu untuk menyerang penyakit atau fagosit, memakan penyakit ya. Jadi kemudian limfosit itu adalah untuk kekebalan tubuh atau imunitas, dan monosit itu untuk memberikan perlawanan terhadap penyakit. Yang selanjutnya adalah kita ke sel darah yang ketiga, yaitu trombosit atau keping darah. Yang tadi bentuknya beragam ya, ada bulat, oval, dan sebagainya. Tidak berinti juga, sama dengan sel darah merah. Jumlahnya berkisar 200.000 sampai 400.000. Umurnya sekitar 9 hari. Fungsinya untuk proses pembekuan darah. Kita lihat sekarang proses pembekuan darah. Jika tubuh kalian luka di sini maksudnya bisa luka terbuka, bisa luka tertutup. Luka tertutup itu kayak apa? Misalnya terbentur. Tidak terbentur Bu, misalnya adanya infeksi, itu juga akan merusak trombosit. Nah, kalau infeksi maka trombosit itu akan pecah. Kalau sudah trombosit pecah, maka dia akan mengeluarkan enzim yang disebut trombokinase. Ingat, berakhiran ase berarti enzim. Kemudian trombokinase ini mampu merubah protrombin, yaitu enzim yang masih belum aktif, menjadi enzim yang aktif, yaitu trombin. Kalau sudah terbentuk trombin, maka sudah mampu merubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin, sehingga luka kamu akan tertutup, sembuh. Tapi ingat, untuk membentuk protombin menjadi trombin harus ada ion kalsium yang cukup dalam tubuh kamu dan vitamin K. Vitamin K kita kembali kemarin dalam proses pembusukan makanan atau pencernaan makanan di usus besar, ada proses pembentukan vitamin K. Jadi kalau proses pencernaan makanan kamu tidak bagus, maka vitamin K-nya juga tidak terbentuk dengan baik, sehingga proses pembekuan darah untuk membentuk trombin juga akan terhalangi, sehingga kalau kamu luka susah sekali sembuhnya atau lama sembuhnya, gitu ya. Itu tentang sel darah. Sehingga yang sudah saya sebutkan tadi, sudah saya terangkan tadi, kamu bisa mengisinya di sini, yaitu eritrosit, leukosit, trombosit. Itu cirinya apa aja? Nah, ini sudah dirangkumkan sekalian, biar kalian tinggal menulis saja. Tapi kalau ada yang salah, betulkan sesuai dengan yang saya terangkan tadi ya. Ini adalah ciri-ciri sel darah merah.
sel darah ya, semuanya baik merah, putih maupun keping darah. Yang selanjutnya adalah plasma darah, kan yang kita pelajari dua, yaitu sel darah dan plasma darah untuk darah itu sendiri. Yaitu kalau plasma darah itu 90 sampai 98% itu isinya adalah air. Jadi plasma darah itu isinya cair. Warnanya kekuningan. Kenapa warnanya kekuningan? Karena isinya adalah sari-sari makanan. Ini sari-sari makanan apa aja? Karbohidrat, protein, vitamin, mineral yang sudah dicerna kemarin itu. Ada hormon, ada antibodi, semuanya. Ada protein plasma juga. Ada albumin, fibrinogen, globulin, semuanya ada. Sehingga warnanya tidak merah tapi kekuningan ya. Jadi karena cair warnanya putih kekuningan. Yang selanjutnya adalah organ peredaran darah, yaitu jantung. Yang kedua ya, ini mempelajari yang kedua, perhatikan gambar jantung. Ini adalah gambar jantung. Terus kemudian kita melihat jantung itu terdiri atas 4 ruang, yaitu ada 2 serambi kanan kiri, 2 bilik kanan kiri. Nah, ini kalian bisa lihat pada gambarnya, perhatikan. Ini adalah bagian kanan karena gambar orangnya menghadap ke kamu, maka bagian ini adalah bagian sebelah kanan. Yang di atas ini adalah serambi kanan, yang di sebelah sini serambi kiri. Yang di sebelah sini adalah bilik kanan, yang di sebelah sini adalah bilik kiri. Antara serambi kanan dan serambi kiri itu terdapat katup. Ini ada pintu ini. Pintunya namanya tricuspidalis. Sedangkan yang katup di sebelah kiri ini adalah katup bicuspidalis. Oke. Terus kemudian di bilik ini karena dia akan memompa darah ke seluruh tubuh, biasanya dindingnya di sini lebih tebal ya. Itu adalah tentang jantung. Ini sudah ada ya, bilik kiri dan sebagainya. Lanjut kita ke pembuluh darah. Ini gambarnya untuk pembuluh darah. Pembuluh darah kalian ada 3, yaitu ada vena, ada arteri, dan ada pembuluh kapiler. Sekarang kita bedain, yang agak biasanya kamu bingung itu adalah antara arteri dan vena. Perhatikan di sini perbedaan antara arteri dan vena. Kalian bisa melihat atau meraba lengan kalian masing-masing, yaitu pergelangan tangan. Pergelangan tangan kalian pegang, di bawahnya telapak yang itu di bawahnya ya, telapak itu ada pergelangan tangan yang kalau kamu tekan itu ada denyutannya agak ke dalam, itu disebut nadi. Sedangkan yang kelihatan di permukaan yang warnanya biru itu disebut vena. Apa bedanya antara nadi atau arteri dan vena? Kalau vena arteri atau nadi berarti letaknya tersembunyi ya tadi ya di dalam, sedangkan vena di permukaan warnanya biru. Kalau kamu tekan arteri tadi, maka dia akan gembuk, elastis, tapi kuat sekali dan tebal dindingnya. Terus kemudian dia membawa darah meninggalkan jantung. Sedangkan kalau pada vena tipis ya, yang warnanya biru itu tipis, tidak elastis, tujuannya adalah ke jantung. Kalau arteri atau nadi itu denyutannya tadi terasa, sedangkan kalau pada vena tidak terasa. Pada katup pada arteri itu ada jumlahnya 1, yaitu terletak dekat jantung. Karena terletak dekat jantung dan hanya 1, jika tergores maka darah di seluruh tubuhmu akan keluar semua. Kenapa? Karena katupnya cuma 1 dekat jantung saja, sehingga kalau terrobek atau tergores maka katup ini akan menutup, tapi dekat jantung, maka yang di bagian tubuh kamu akan memancar keluar, sehingga darah yang keluar dari pembuluh akan memancar. Beda dengan vena. Kalau vena karena katupnya banyak di sepanjang pembuluh, jadi katupnya banyak di sepanjang pembuluh seperti ini, maka jika tergoles maka pembuluh katup-katup itu akan segera menutup.
sehingga goresan itu yang terbuka hanya sedikit saja darahnya, sehingga tidak memancar tetapi menetes. Begitu perbedaan antara vena dan arteri. Selanjutnya kita ke peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia itu berada di dalam pembuluh darah. Makanya itu biasa disebut sistem peredaran darah yang tertutup karena berada di dalam pembuluh. Kemudian sistem peredaran darahnya itu ada peredaran darah kecil ya dan peredaran darah besar. Karena ada dua maka biasa disebut peredaran darah secara ganda atau peredaran darah ganda. Bagaimana sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil itu? Kita lihat slide berikut ini, yaitu sistem peredaran darah besar. Kita lihat berarti di situ melibatkan jantung. Saya menggambarnya di sini jantungnya saya tulis dengan saya gambar dengan gambar kotak ya. Ini perhatikan. Kotak yang di tengah ini adalah gambar jantung untuk memudahkan saja. Ada 4 bagian kan tadi jantung, yaitu 2 serambi, 2 bilik kanan dan kiri. Yang di sebelah sini, yang di atas itu biasa disebut serambi. Karena orang yang menghadap ke kita berarti ini adalah bagian kanan. Jadi serambi kanan, bilik kanan. Yang di sini serambi kiri, bilik kiri. Kalau jantung kita berkontraksi itu gantian antara serambi dan bilik. Antara serambi dan bilik itu bergantian ya. Jadi kalau serambi ini berkontraksi, kalau berkontraksi berarti dia mengempis. Maka darah itu dipompa ke bawah. Yaitu kalau dari serambi kanan juga ke bilik kanan. Kalau yang dari serambi kiri masuknya ke bilik kiri. Kalau sudah bilik kanan sudah terisi semua dari serambi, maka bilik sekarang yang berkontraksi. Kalau bilik kontraksi berarti dia lagi mengempis, darah dipancarkan keluar. Keluarnya kemana? Bukan ke serambi lagi loh ya, tapi keluarnya untuk yang bilik kiri ke seluruh tubuh. Perhatikan, ke seluruh tubuh bagian bawah dan ke seluruh tubuh bagian atas. Nanti kembali lagi ke jantung lewat sini, masuknya ke jantungnya serambi kanan. Begitu juga yang dari bawah, ini dari tubuh bagian bawah, dia akan masuk ke serambi kanan. Jadi peredaran darah besar itu adalah peredaran darah dari jantung seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Itu SD boleh bilang begitu, tapi kalau sudah SMP berarti sudah harus dirubah. Jadi dari mana itu? Yaitu dari serambi kiri, bilik kiri, aorta bagian bawah, terus kemudian arteri masuk ke atas bagian atas, terus masuk ke vena. Masuk ke vena baru masuk ke serambi kanan. Begitu juga yang dari bawah, dari seluruh tubuh masuk vena terus kemudian masuk ke serambi kanan. Gitu ya. Jadi untuk memberi nama sebetulnya mudah. Kalau tadi mana arteri, mana vena. Tadi kan sudah dikasih tahu bahwa arteri itu yang keluar dari jantung. Kalau vena di tabel tadi itu ya. Kalau vena itu yang menuju jantung. Berarti yang keluar dari jantung berarti ini. Yang keluar dari jantung berarti ini namanya arteri. Macam-macam di sini arterinya, anak-anak. Arteri ini ada yang menuju bagian bawah. Bagian bawah itu apa aja? Ada yang ke usus, ada yang ke ginjal, ada yang ke kaki dan sebagainya. Itu semua ada namanya. Namanya mudah aja. Kalau dia arteri, dia menuju ke usus berarti arteri intestinum. Kalau dari arteri menuju ke ginjal berarti namanya arteri renalis atau arteri ginjal. Nah, dari tubuh bagian bawah ini masuk lagi melalui apa? Pembuluh juga yang warna biru iki. Karena yang warna biru ini menuju ke jantung, maka disebut vena. Venanya dari mana? Tubuh bagian bawahnya. Kalau dari
usus, maka disebut dengan vena. Balik berarti vena porta. Karena dari usus berarti vena porta intestinum. Kalau dari ginjal berarti vena porta renalis. Kalau dari hati berarti vena porta hepatica. Semuanya kumpul di sini. Masuk ke vena besar menuju ke serambi kanan. Vena besarnya yang di sini karena berasal dari bawah, maka disebut vena cava inferior. Sedangkan yang dari atas masuk ke sini, maka masuknya ke vena ini disebut vena cava inferior. Gitu ya. Nah, ini sudah jelas. Ya, jadi di sini adalah vena cava inferior. Kalau di sini posterior itu nama lainnya ya. Ibu biasa suka menyebutkan ini inferior dari bawah. Sedangkan yang di sini dari atas namanya vena cava superior. Vena cava superior. Ini ada istilah anterior boleh ya. Tapi biasanya sih kalau anterior itu hewannya tidak berdiri ya. Tapi biasanya yang tidak berdiri ya, bisa pada sapi dan sebagainya. Tapi kalau pada manusia biasanya disebutkannya vena cava superior, yang di bawah vena cava inferior. Oke, jadi tadi sudah saya sebutkan secara garis besarnya peredaran darah besar itu adalah jantung. Ini perhatikan, ada jantung, kemudian seluruh tubuh, kemudian ke jantung. Tapi lewatnya mana tadi kalau secara rinci? Serambi kiri, bilik kiri, arteri tubuh, kemudian vena cava inferior, serambi kanan. Yang di atas bagaimana? Serambi kiri, bilik kiri, arteri kepala bagian atas, terus kemudian vena cava superior, serambi kanan. Gitu ya. Itu untuk peredaran darah yang besar. Sedangkan peredaran darah yang kecil bagaimana? Peredaran darah yang kecil yang dari bilik yang satunya, yaitu yang sebelah kanan. Kalau tadi yang sebelah kiri, bilik kiri berarti ke seluruh tubuh. Kalau yang sebelah kanan berarti peredaran darah kecil. Kita lihat peredaran kecil. Ini jantungnya. Oke, ada 4 bagian sama seperti tadi. Urutannya adalah serambi kanan masuk, kontraksi masuk ke bilik kanan kontraksi masuk ke sini. Tadi yang keluar pembuluh yang keluar dari jantung namanya apa tadi? Arteri. Karena arterinya menuju ke paru-paru, maka arterinya disebut arteri pulmonalis. Kemudian masuk ke dalam paru-paru, kemudian masuk ke dalam vena, karena menuju jantung, venanya karena dari paru-paru maka disebut vena pulmonalis. Kemudian masuk ke serambi kiri. Jadi itu urutannya untuk peredaran darah kecil. Saya ulang, jadi peredaran darah kecil berarti dia dari serambi kanan. Serambi kanan tadi berarti dari mana? Dari seluruh tubuh ya tadi ya. Yang dari peredaran darah besar tadi itu loh. Jadi serambi kanan isinya berarti apa? Yang dari tubuh. Karena dari tubuh kira-kira banyak oksigen atau banyak CO2? Banyak CO2. Karena banyak CO2 terus kemudian masuk ke bilik kanan, maka harus dikeluarkan CO2 ini. Masuklah ke arteri pulmonalis, dikeluarkan CO2-nya. Diganti apa? Diganti dengan oksigen yang yang segar. Setelah itu oksigen segar masuk ke dalam vena pulmonalis, masuk ke dalam serambi kiri. Serambi kiri berkontraksi, maka kita beralih ke peredaran darah besar. Serambi kiri masuk ke bilik kiri. Bilik kiri tadi itu bisa ke bawah atau ke atas, masuk ke sini. Vena cava inferior dan superior masuk ke serambi kanan. Seperti itu ya, secara urut. Jadi itu sistem peredaran darah baik besar maupun kecil secara siklus. Kita lanjutkan
yaitu kita ke secara keseluruhan. Ini gambar secara keseluruhan. Jadi ada jantung. Kita kembali, yaitu di sini ada bilik, ini bagian kiri, bilik keserambi kiri, yang ini sebelah kanan, bilik ini serambi. Sama seperti tadi, jadi dari bilik kiri ini ke seluruh tubuh, ini maksudnya ke sini. Ini gambarnya di sini. Nah, ini kemudian ini adalah peredaran darah besar, masuknya ke sini. Nah, peredaran darah kecilnya ini turun ke sini. Nah, sininya langsung ke paru-paru. Masuknya ke sini ya. Jadi itu secara keseluruhan ini ya, jadi besar dan kecil. Begitu untuk peredaran darah. Sekarang tekanan darah. Kontraksi otot bilik itu menyebabkan, kalau tadi berkontraksi, maka tekanan pada bilik jantung diteruskan ke nadi, terus kemudian ke pembuluh nadi, kemudian ke denyut nadi. Terus kemudian kita ke sistol dan diastol. Apa itu sistol dan diastol? Sistol itu biasanya tekanan darah, kalau misalnya tekanan darahnya 120/80, itu apa maksudnya? Maksudnya itu adalah 120-nya adalah sistol. Sistol itu adalah tekanan darah saat jantung berkontraksi, yaitu mengempis, darah dipompa keluar dari jantung. Sedangkan yang diastol itu adalah mengembang, darah mengalir ke dalam jantung. Itu yang namanya diastol. Untuk lebih ini ada di bawah ini ada gambarnya, yaitu misalnya seperti ini, alat untuk mengukur tekanan darah. Ada 120/20 orang bertekanan seperti itu. 120-nya itu adalah sistolnya, yaitu tekanan saat bilik berkontraksi yang akan menuju yang keluar dari jantung, yang akan ke seluruh tubuh. Itu namanya sistol, 120 tekanannya, karena mau ke seluruh tubuh. Sedangkan yang diastol itu adalah dari seluruh tubuh yang akan masuk ke dalam serambi kanan ya, sehingga kontraksi lagi ke bilik kanan ya. Ini namanya diastol. Jadi yang masuk ke jantung. Kalau yang sistol yang keluar dari jantung berarti ke pembuluh ke seluruh tubuh. Oke. Lanjut, kita kelainan pada sistem peredaran darah. Oke, kita ke kelainan pada sistem peredaran darah. Yang pertama adalah serangan jantung. Tinggal sedikit, yaitu untuk penyakit. Sebaiknya kamu juga Google ya, apa penyakit-penyakit yang ada di dalam sistem peredaran darah. Tidak harus yang saya berikan di sini, ini hanya sekilas saja contohnya, yaitu yang pertama adanya serangan jantung, yaitu terjadi jika arteri koronaria yang terdapat pada jantung tidak dapat mengirimkan darah yang cukup ke dalam sel-sel jantung. Akibat apa? Akibat dari penutupan yang secara mendadak. Boleh seperti itu, bisa juga terjadi seperti itu. Kenapa kok mendadak? Adanya sumbatan dari lemak boleh, atau kolesterol, atau penyakitnya yang disebut dengan aterosklerosis ya. Jadi penyumbatan pembuluh darah karena adanya kolesterol atau lemak. Arteri koronaria ini merupakan pembuluh darah yang mengaliri otot jantung dengan darah yang mengandung oksigen dan zat makanan. Jadi semua organ kamu itu kan butuh zat makanan dan oksigen. Jadi kalau ada sebagian yang tidak teraliri, maka akan menjadi satu penyakit ya, ada terjadi satu kelainan atau sakit ya, atau yang disebut dengan penyakit metabolik ya, atau penyakit metabolik. Yang selanjutnya adalah stroke. Stroke itu merupakan suatu penyakit yang terjadi karena matinya jaringan otak yang disebabkan kekurangan asupan oksigen ke otak. Jadi otaknya tidak cukup untuk bisa membakar makanan dengan adanya oksigen ya. Jadi tidak bisa bernafas karena tidak ada oksigen. Kurangnya asupan oksigen ke otak dapat terjadi jika pembuluh darah dalam otak tersumbat salah satu pembuluh darah di otak, atau bisa juga karena pecah pembuluh darahnya. Itu bisa menyebabkan stroke. Apa penyebabnya kok bisa stroke? Banyak. Mungkin karena hipertensi yang tinggi atau gula darah yang tinggi, bisa juga menyebabkan adanya penyakit stroke.
Yaitu hipertensi itu apa? Tekanan darah tinggi. Sedangkan kebalikannya adalah hipotensi atau tekanan darah rendah. Rendah pun juga termasuk kategori tidak normal ya. Jadi yang normal ya sesuai dengan yang ada, yaitu 120/90. Itu untuk tekanannya. Yang selanjutnya adalah varises. Perhatikan ini varises, kaki pembuluh darah venanya, vena ya ini yang kelihatan dari luar, ini adalah vena yang menyebabkan pelebaran pada pembuluh darah vena atau yang disebut varises. Bisa juga kalau di kaki, di ya paha itu namanya varises, tapi bisa juga varises ini tidak di kaki, tidak di paha, tapi bisa juga di anus. Karena adanya pelebaran vena di anus bisa menyebabkan pecah pembuluhnya atau yang disebut dengan ambeien ya. Begitu untuk sistem peredaran darah. Dan untuk penyakitnya silahkan cari yang sebanyaknya, karena nanti di LKS-nya mungkin lebih dari hanya stroke varises saja, tapi ada banyak yang lainnya. Silahkan kalian pelajari dengan seksama, bisa Google, bisa juga nyari buku yang sesuai. Begitulah anak-anak penjelasan Ibu tentang sistem peredaran darah. Semoga kalian bisa memahami, bisa menghayati, bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana kamu harus memperlakukan mulai dari kemarin sistem pencernaan makanan sampai yang hari ini sistem peredaran darah. Itu semua kegiatan atau metabolisme dalam tubuh kita yang setiap hari kita lakukan. Sebaiknya kamu juga berusaha untuk menerapkannya sehingga kamu bisa usianya panjang dalam kondisi yang sehat. Gitu ya anak-anak. Demikian yang bisa saya jelaskan, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.